Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal-soal dasar tentang listrik statis. Kita mulai dari sub pertama dulu, kita akan bahas tentang gaya kolom. Seperti yang kita ketahui, gaya kolom itu punya rumus K Q1 Q2 dibagi R12 kuadrat. Nah, kita rumus basicnya ini ya. Ini adalah rumus tentang gaya kolom. Nah, gaya kolom itu terjadi antara dua muatan. Sekarang kita cek soal nomor 1. Di sini ada 3 muatan. Negatif, muatan positif, sama muatan negatif. A, B, dan C dengan besar seperti yang sudah tertera. Kemudian yang ditanyakan adalah besar dan arah gaya listrik pada muatan B. Kita cek. Kalau muatan positif ketemu dengan muatan positif, dia akan saling tolak menolak, atau yang sejenis itu akan tolak menolak. Sekarang kita cek muatan di B. Ketika dihadapkan sama si A, mereka akan berbeda ya, berarti akan saling tarik menarik. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Ini adalah FAB atau FBA aja ya, karena yang ditanyakan muatan di B. FBA ke sana. Kemudian B terhadap C itu juga tarik menarik, berarti seperti ini. Ini adalah FBC. Kemudian berarti untuk gaya kolom totalnya F di B, karena FBA sama FBC itu berbeda arah, berarti kita kurangi FBA dikurangi FBC. Boleh nggak Kak kalau misalkan kita balik FBC dikurangi FBA? Boleh ya, sama aja. Cuman biasanya biar hasilnya positif, kita cek dulu mana muatan yang nantinya hasilnya lebih besar. Oke, sekarang kita hitung satu persatu terlebih dahulu. Misalkan kita mau menghitung FBA dulu. FBA rumusnya adalah K Q B Q A dibagi R BA kuadrat. K itu ketetapan, jadi punya nilai 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB itu berarti 10 mikrokolom. 10 kali 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat min 6 itu dari mikrokolom ke kolom. Jadi mikrokolom menjadi kolom itu adalah 10 pangkat 6, atau gini ya, 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian QA itu berarti 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian perhatikan jarak A ke B. Jarak A ke B itu kan berarti dari sini ke sini. Itu adalah 6 cm. Berarti senti ke meter itu adalah 10. 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Berarti 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sekarang kita hitung. Di sini ada 9 kali 5 berarti 45. Kali 10 ya. Berarti 450. Ini sudah kepake nih. Kemudian pangkatnya kita jumlahkan, sifat eksponen 9 dikurangi 6 dikurangi 6. Berarti berapa? Min 3. Kemudian 6 kali 6 atau 6 kuadrat adalah 36 kali 10 pangkat min 4. Kemudian didapatkan 450 dibagi 36 itu adalah 12,5. 10 pangkat 1. Atau bisa kita tulis 125 Newton. Itu adalah nilai dari FBA. Sampai situ paham ya? Kemudian sekarang kita hitung pakai beda warna aja. FBC. Rumusnya sama, langsung kita masukkan. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya 10 kali 10 pangkat min 6. C-nya adalah 12 10 pangkat min 6. Kemudian kita bagi dengan jaraknya. Jaraknya itu adalah ini ya, 4 cm, berarti 4 10 pangkat min 2 dikuadratkan.
Oke, kalau sudah ada 9, 10, sama 12 dikalikan 9 kali 10 90, 90 kali 12 itu 1080 kali 10 pangkat min 3 dibagi 4 kuadrat itu 16, 10 pangkat min 4. Maka didapatkan 1080 bagi 16 itu adalah 67,5 kali 10 pangkat 1 atau 675 Newton. Itu adalah FBC. Kalau sudah, maka kita masukkan ke rumus ini. Sama dengan FBA. Kita mau pakai yang mana nih? Yang besar mana? Coba dicek. 125 sama 675. Besaran FBC ya. Berarti kita ubah aja. Berarti F di B itu adalah FBC dikurangi FBA. FBC-nya adalah 675, FBA-nya adalah 125, sehingga didapatkan 550 Newton. Jadi besarnya gaya di B itu adalah 550 Newton. Kemudian arahnya kemana? Arahnya sesuai dengan yang kuat. Kita cek, yang kuat kan BC, atau yang lebih besar kan BC. Berarti arahnya akan ke sini ya. Arahnya akan ke sana. Bisa dikatakan arahnya itu berarti mendekati muatan C. Selanjutnya, soal nomor 2 masih berhubungan dengan gaya kolom. Di sini yang diminta adalah agar pada muatan min 2C gaya elektrostatik atau gaya kolomnya ya, itu bernilai 0, maka yang harus dilakukan apa? Atau maka nilai X-nya itu apa? Nilai X-nya itu berapa? Gitu. Oke, berarti kita cek dulu arah gayanya. Di sini ada muatan min 2 negatif ya. Kalau bereaksi dengan yang muatan A, kita anggap aja ini muatan A, ini muatan B, sama muatan C ya, biar lebih mudah. Oke, sekarang kita cek kalau misalkan muatan di min 2 kalau kita gabungkan dengan yang A itu kan positif sama negatif, berarti arahnya ke sini ya, FBA. Kemudian yang B terhadap C itu juga tarik menarik, berarti FBC. Nah, kemudian karena yang diminta gayanya bernilai 0, kemudian melihat dari arah gayanya itu berlawanan arah, maka kita bisa tulis gini, FBA dikurangi FBC. Boleh sebaliknya ya, maksudnya dibalik juga nggak apa-apa, FBC dikurangi FBA itu boleh. Kemudian kita sama dengan kan 0 karena disuruh bernilai 0. Kemudian kita pindah ruas salah satunya menjadi FBA sama dengan FBC. Sampai situ paham? Nah, kalau sudah kita masukkan rumusnya yaitu K QB QA per RBA kuadrat sama dengan K QB QC per RBC kuadrat. Kemudian coret yang bisa dicoret, K-nya kan sama, bisa kita coret. QB-nya juga sama, berarti bisa kita coret. Kemudian kita masukkan nilainya, QA. QA itu nilainya adalah 4. Kita tulis, sudah kolom ya, berarti tidak perlu kita apa-apakan lagi. Kemudian RBA, di situ dimisalkan si X, berarti kita tulis X kuadrat karena harus dikuadratkan. Kemudian QC itu 16 dibagi RBC. RBC, jadi kalau gini, kalau misalkan dari sini ke sini itu adalah X, kemudian total panjangnya 18, artinya apa? Artinya yang sini itu bisa didapatkan dari 18 dikurangi X, bener nggak? Oke, berarti kita tulis ya, 18 dikurangi X kuadrat. Kalau sudah, di sini ada 4, ada 16, ada X kuadrat, ada 18 min X kuadrat. Semuanya atau semua angka tersebut itu bisa diakar 2. Jadi kita akarkan.
seperti ini. Sehingga akar dari 4 itu adalah 2, akar dari x kuadrat adalah x, akar dari 16 itu adalah 4, akar dari 18 min x kuadrat itu berarti 18 min x. Sampai situ paham? Lalu lanjut, kita kali silang seperti itu. Berarti 2 kita kali 18 min x sama dengan 4 dikali x. Lalu ini kita kalikan berarti 36 min 2x sama dengan 4x. Maka 36 sama dengan 4x ditambah 2x. 36 sama dengan 6x. Maka x sama dengan 36 dibagi 6 menjadi 6x. Nah, tadi yang di soal yang ditanyakan apa? X-nya, berarti sudah terjawab. X-nya harus 6 cm. Jadi X itu harus 6 cm.